Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bisik Tenar, bincang asik tentang narkoba. Elah sampai tak katek Pak Hari. Oke teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yang sudah hadir di studio podcast kita ini. Dia adalah tamu yang begitu spesial. Pasti masyarakat Kalteng sudah kenal sama beliau. Siapa lagi kalau bukan Wakil Gubernur Kalteng, Bapak Habib Ismail bin Yahya. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Kabar baik, sehat walafiat, senantiasa jauh dari narkoba dan juga jauh dari corona. Jauh dari corona, itu yang paling penting ya Pak ya? Itu yang penting. Baik Pak, terkait tentang ini Pak, masa jabatan Bapak sebagai Wakil Gubernur Kalteng ini kan sebentar lagi akan berakhir Pak ya, kalau tidak salah. Iya, alhamdulillah tanggal 25 nanti saya sudah kembali menjadi rakyat biasa. Tanggung jawab yang berada di pundak saya telah saya tunaikan. Selama 5 tahun saya mendampingi Haji Sugianto Sabrang. Dan tentunya kedepannya nanti tentunya saya akan kembali ke masyarakat dan akan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak tentunya. Kedepannya ada rencana apa lagi nih Pak? Apakah mau nyalon lagi nih di 2026 nih atau seperti apa nih? Enggak. 2024. 2024. Iya. Saya tetap sebagai orang politik. Tapi nggak etis andai kata saya sampaikan bahwa saya ketua partai apa nggak boleh. Cuma saya masih di politik dan kesempatan tadi apakah mau nyalon lagi atau mungkin bergerak di bidang yang lain itu kita mengalir sajalah. Karena politik itu intinya adalah kesempatan. Tatkala ada kesempatan kita gunakan, kita berusaha semampu mungkin, selebihnya baru kita serahkan kepada keputusan Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu. Gitu Pak ya, tadi belum ada rencana, pokoknya mengalir aja gitu Pak. Mengalir ya. Kami pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga di awal-awal kami dilantik dulu juga pernah menyatakan perang terhadap narkoba. Bahkan gubernur pernah bilang tembak mati. Iya, saya bandar narkoba. Saya pernah dengar. Gitu ya. Walaupun itu banyak yang bilang terlalu kejam, tapi mau nggak mau. Ya, gitu dah. Karena mereka ini jahat sekali, lebih jahat lagi, extraordinary crime Pak. Extraordinary. Selain terorisme kan, salah satunya narkoba juga yang berbahaya ini Pak. Dan narkoba ini kita, kalau saya pribadi ya, jangan-jangan narkoba ini diproduksi oleh para teroris untuk melemahkan negara itu. Karena tatkala pemuda-pemudanya sudah lemah, tak-atek Pak sini Pak. Tak-ateknya. Kalau sudah pemuda-pemudanya horas tak-atek, maka apa lagi yang harus diharapkan untuk dia membangun daerahnya, membangun lingkungannya? Jangankan membangun daerah, membangunkan dirinya sendiri dia nggak mampu. Iya. Kan? Mandiri aja nggak mampu Pak ya. Namun jadi tak-atek kan, dia mau bangun dirinya bangun nggak bisa, susah. Karena teman-teman kalau orang sudah makin narkoba itu susah Pak ya, nyari kerja sekarang. PNS tes narkoba, polisi tes narkoba, swasta pun tes narkoba Pak. Semuanya. Nggak bisa lolos, jadi teman-teman kalau mau makin aku pikir-pikir beribu-ribu berjuta kali. Dan nggak ada manfaatnya. Betul, nggak ada manfaatnya teman-teman. Boleh disadari narkoba ini tatkala kita sudah kecanduan narkoba, itu saya sering loh ketemu, kalau saya ketemu orang yang makan narkoba kayaknya itu belum, cuman yang mantan narkoba yang itu gimana itu pengalamannya Pak? Itu saya lihat memang kayak itu ada kekurangan sedikit dengan cara berpikir dia, dengan cara pengendalian emosinya, emosi labil rata-rata. Tapi dengan tahapan-tahapan tertentu dia akan kembali menjadi normal lagi. Tapi syaratnya satu, harus keinginan itu mulai dari diri dia sendiri, bukan dari orang tuanya, bukan dari istri, bukan dari suami, bukan dari teman-teman, tapi keinginan untuk kembali normal itu terbit dari dalam dirinya sendiri, hatinya sendiri, itu insya Allah bisa sembuh total. Ya, dan juga perlu teman-teman ketahui, kita juga BNN mendukung bagi teman-teman semua yang ingin kembali ke jalan yang benar. Bagi yang sudah terlanjur terjerumus
masuk ke jurang narkoba, kita ada yang namanya program rehabilitasi, Pak. Iya. Nah, jadi nanti ada rawat jalan atau rawat inap. Nanti kita akan sembuhkan, Pak. Nanti bertahap. Mudah-mudahan nanti setelah selesai dari sini juga bisa beraktivitas normal kembali. Saya juga ada, tapi dengan pendekatan agama. Oh, agama juga ada, Pak. Kita ada majelis taklim, Taklim juga bagus. majelis taklim segala macam, dan di majelis taklim itu mantan itu ada peracik obat, peracik itu ada, dan alhamdulillah sekarang mereka semua lepas dari narkoba. Ketergantungan dengan narkoba itu sudah nggak ada lagi. Pakai terapi apa kalau boleh tahu? Nah, terapinya Agama. adalah terapi pertama agama. Yang kedua tadi terapi menjadikan hati ini qanaah, merasa cukup dengan segala sesuatu, ikhlas dalam mengerjakan apapun juga. Dan satu hal lagi, jangan sampai kita ingat akan kejelekan-kejelekan itu, namun kita punya optimisme ke depan bahwa kita bisa hidup sebagaimana orang lain hidup. Iya. Gitu. Dan satu hal lagi, senantiasa disuruh berzikir, ingat kepada Allah terus. Karena dia ingat kepada Allah, dia nggak bakalan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Tuhan kita. Karena mungkin dia merasa dimanapun saya berada, Allah selalu mengawasi saya. Gitu, Iya. dan nggak ada pemikiran dia maksiat. Ditemenin. Ditemenin. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan diajak, pergi kemana diajak. Betul, Pak. Jadi tatkala dia full kegiatan, Nggak kepikiran lagi. nggak kepikiran lagi. Atau yang bisa nyupir, kita suruh nyupir terus. Tatkala dia nyupir itu fokus dia, nggak ada. Yang bisa ngetril, kita ajak ngetril. Yang tenis meja, main tenis meja. Semua. Pokoknya yang penting itu dia punya kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan pikirannya itu tidak terpikir lagi terhadap narkoba. Insya Allah itu pelan, namun dijaga juga. Betul. Kadang-kadang ada juga yang kambuhan. Kambuhan. yang Relapse namanya, Pak, kalau bahasa Ya, Indonesia. kalau yang kambuhan ini memang harus terus dipantau. Betul. Gitu loh. Karena memang orang yang makan narkoba itu kemungkinan untuk kembali itu 80%, Pak. Iya. Kemungkinan dia relapse, bahasa kita relapse, jadi udah make, kita rehab, bisa relapse lagi. Karena apa? Mungkin dia kembali ke lingkungan yang sama, Pak. Kalau mungkin seperti Bapak tadi diajak ngaji, Iya. diajak ngetrail, itu mungkin dia lupa sama lingkungan yang sebelumnya yang jelek. Saya pernah ketemu orang di mungkin sekitar di bawah tahun 2000, memang candunya luar biasa. Sampai orang tuanya bingung segala macam, tapi alhamdulillah dididik oleh orang tuanya, dibimbing segala macam. Sampai umur 30 ke atas lagi masih belum kawin karena memang dia merasa kurang pede. Jadi kalau orang yang kecanduan narkoba ini biasanya dia kurang pede. Kurang pede, minderan gitu, Pak ya. Minder. Dengan narkoba dia menjadi pede. Nah, menjadi habis berani. efeknya Minder lagi. Jadi memang, tapi kadang-kadang ya cenderung kebalikannya. Ada juga yang over confident. terlalu ini kan. Terlalu pede, ada juga yang begitu. Nah, dengan treatment tertentu, khususnya yang pertama adalah bi'ah hasanah. Dalam bahasa Arab itu biasa lingkungan yang baik. Jadi caranya untuk menjauhkan dia dari narkoba itu ada satu cara yang diterapkan yang teman saya ini, dijauhkan dari lingkungan itu. Betul. Misalnya dia orang Palangkaraya. Tatkala dia di Palangkaraya Berteman sama berteman ini, dia berhenti katanya, tapi tetap ketemu dengan orang-orang balik lagi habis rehab. Nah, ini suruh ajak dia pindah ke tempat tertentu yang di situ nggak bakalan ketemu temennya. Walaupun ada pecandu narkoba yang lain, tapi bukan teman dia, bukan CS-nya, biasanya dia nggak mau juga. Nah gitu loh. Itu cara-cara tertentu dan kebanyakan berhasil. Berhasil, gitu. ya. Pokoknya kalau menurut saya sih, jangan sampai beri kesempatan. Kita kadang-kadang minta maaf, saya sering duduk di pasar, saya sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ada juga sih yang gimana narkoba bisa diberantas. Lawang bandarnya terang-terangan kadang-kadang biasa-biasa saja. Ya, yang ditangkap cuma penjual, pemakai, kurir. Bandarnya, misalnya sampai dia ngomong, maaf, orang biasa manggil saya abah ya. Yang tua, yang muda manggil saya abah. Maaf bah, tuh rumah bandar, dia bilang. Semua orang saya tahu kok dia rumah bandar, tapi kok santai dia. Mungkin pandangan masyarakat seperti itu, Nah, Pak, ya. pandangan masyarakat seperti itu. Jadi ada sedikit kadang-kadang rasa pesimisme dari masyarakat tentang penanggulangan narkoba ini. Tapi ya mudah-mudahan ke depan hal-hal yang seperti ini
bisa ditindaklanjuti dan kita membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kita. Kadang-kadang masyarakat ada yang tahu mau ngelaporin takut. Iya. Takutnya apa? Yang dilaporin nggak ketangkep malah dia yang dijebak. Nah, katanya begitu. Ya, malah dia yang diancam. Ya. Jadi memang sistem pemerintahan ini harusnya andai kata kita memang benar-benar perang terhadap narkoba, harus benar-benar dari atas sampai ke bawah. Betul. Memerangi narkoba tersebut. Mungkin kita juga bisa informasikan Pak, kita sebenarnya sudah ada call center juga. Nah, bagi masyarakat yang ingin melaporkan tentang ada peredaran narkoba, itu biasanya kita udah banyak nangkap Pak, nangkap dari laporan dari masyarakat. Iya. Jadi kadang masyarakat tuh takut nih, bagi masyarakat yang di luar sana yang ingin melaporkan, kita ada call centernya, nanti bisa dilihat di Instagram kita. Jadi call center itu informasi kita masuk nih dari masyarakat Pak, informasinya kita ambil, nomornya kita hapus. Satu lagi, kalau saya titip ke BNN, kebetulan saya sementara ini masih wakil gubernur dan setelah pensiun nanti saya titip BNN ini di samping pendekatan secara formil, non formil. Ayo pendekatan ke pesantren-pesantren, pendekatan ke majelis-majelis taklim, rangkul tokoh-tokoh agama, rangkul penceramah-penceramah yang bisa nanti di suatu ketika dia bisa ceramah yang khusus tentang narkoba, khusus tentang sesuatu yang memabukkan, khusus tentang bagaimana bahayanya narkoba, belum lagi bahaya di dunia dan juga bahaya di akhirat, khusus bagaimana kerugian-kerugian narkoba dirangkul. Karena apa? Yang bisa dekat dengan masyarakat itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dai, pendeta-pendeta. Dia bisa lebih dekat dengan masyarakat karena dia punya umat, dia punya jamaah gitu loh. Bukan hanya minta maaf kalau di baleho atau di IG segala macam belum tentu semuanya kena. Lagi pederaman dan satu hal lagi pemakaian narkoba di Kalimantan Tengah ini ternyata di samping di kota juga di desa-desa sudah mulai ada, juga khususnya lingkungan perusahaan. Ya itu yang informasi yang saya dengar. Makanya kita kadang sering juga Pak, kita masuk ke dalam perusahaan sawit sana, kita lakukan urin, sering juga kita program-program. Supir-supir kasihan loh mereka. Kasihan. Sering bawa ekskavator kebalik. Dan satu hal lagi, mereka itu kan karena katanya sih buat doping. Iya, katanya buat doping supaya kerjanya bisa semalaman untuk bisa membiayai anak istri, memberi nafkah anak istri, on terus dia. Tapi satu hal, dia salah pikir. Dia lupa. Dia kerja mati-matian, nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu panas, nggak tahu hujan, menggunakan narkoba lagi. Dia nggak sadar bahwasanya hasil yang dia peroleh itu nanti juga nggak bakalan cukup buat ngobatin dirinya sendiri. Betul. Jadi dia nyari duit itu bukan buat anak istri dong berarti. Buat ngobatin dia. Buat ngobatin dia dan buat bikin kaya pengedar narkoba. Betul. Nah, ini harus disadari. Istri nggak terlalu menuntut juga kok, yang penting kita berusaha. Karena apa Pak, kalau memang tubuh kita nih Pak, kalau pakai misalkan sabun nih Pak ya, itu memang katanya ini on terus itu Pak. Cuma kan kayak mesin juga perlu istirahat Pak. Iya. Hancur Pak spare part dalam tubuh kita kalau biar paksa on 3 hari 3 malam nggak tidur Pak. Biar bensinnya Pertamax tapi olinya nggak ganti-ganti gimana? Nyalain terus nggak bisa. Kalau pesan dan kesannya nih Pak terhadap masyarakat Kalteng nih terkait narkoba nih Pak. Kita pesan dan menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada, baik yang tua dan muda, pria dan wanita, di kota, di desa, bahkan dimanapun juga, ayo dari sekarang sadarlah bahwasanya narkoba itu berbahaya bagi kita. Mungkin ada efek yang bikin kita bahagia sekarang, tapi jangan lupa nikmat membawa sengsara. Sebaiknya yang enak itu sengsara membawa nikmat. Ya, jauhi dan juga ajak teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, beritahu kepada mereka tentang bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang. Ingat, hari samandiai, elak takatek. Luar biasa sekali teman-teman semua.
pesan dari Pak Habib Ismail bin Yahya ini teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya masyarakat Kalteng yang ada di Kalimantan Tengah ini, sehingga bisa yang namanya menjauhi narkoba dan memerangi narkoba. Kita ada slogannya Pak, War on Drugs. Perang terhadap Terhadap narkoba. Terima kasih.